Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, dikarenakan ada banyak permintaan dari kalian buat gua untuk membreakdown trailer Daredevil Born Again ini. Oke, langsung aja gua bedah untuk materi promosi yang satu ini ya, yang dimana videonya udah bocor di acara D23 Expo kemarin cuy. Oke, so Mario Booster, let's break down this video. Perlu diingat bahwa Daredevil Born Again ini adalah sebuah season keempat dari ketiga series Daredevil sebelumnya yang udah pernah tayang di platform Netflix kemarin ya. Artinya ini adalah sebuah sequel langsung, bukan soft reboot yang dibuat oleh Marvel Studios. Oke, fix ya, lanjut. Di awal trailer memperlihatkan jika Matt Murdock ini bertemu dengan White Tiger alias Hector Ayala yang merupakan vigilante berkekuatan super dan juga berkostum harimau putih yang ada di kota New York ya. Dan dia diperankan oleh mendiang aktor Kamar de los Reyes yang dimana beliau ini udah meninggal di tahun 2023 akibat penyakit kanker. Rest in peace by the way ya. White Tiger pertama kali muncul dalam komik Deadly Hands of Kung Fu isu nomor 19 yang dirilis pada tahun 1975. Nama aslinya adalah Hector Ayala yang merupakan superhero Amerika Latin yang pindah ke kota New York untuk memulai hidupnya yang baru. Nah, kejadiannya bermula ketika dia kuliah di Empire State University. Dan tepatnya saat dia nggak sengaja menemukan sebuah White Tiger Amulet yang dimana ini adalah sebuah kalung sakti yang aslinya berada dari kota mistis Kunlun. Nah, saat dia pakai kalung ini, Hector dapat berubah menjadi sosok White Tiger yang semua kekuatannya berasal dari dewa harimau yang agung. Dan dia akhirnya mendapatkan semua berbagai macam kekuatan yang sangat spesial seperti kecepatan super, regenerasi, dan juga panca indera yang sangat cepat banget. Nah, by the way, kalung ini berasal dari kota Kunlun, yang dimana kota ini adalah sebuah kota dari sebuah dimensi lain yang dihuni oleh para bisu yang bisa mengeluarkan energi dalam alias Chi di dalam tubuh mereka. Yang dimana ini adalah sebuah asal usul untuk superhero Marvel yang bernama Iron Fist, yang dimana dia adalah superhero Marvel dengan kekuatan tinju besi mereka yang sangat khas banget. Dan by the way, Iron Fist ini sudah ada di Marvel Cinematic Universe yang diperankan oleh Finn Jones sebagai Danny Rand alias Iron Fist ini ya. Dan serialnya sudah ada di Disney Plus Hotstar ya, dengan berjumlahkan 2 season saja. Jadi well, ini akan menjadi sebuah jembatan yang sangat bagus untuk memperkenalkan Iron Fist ke Marvel Cinematic Universe mendatang ya. You're the Iron Fist. Nah, di sini Hector berkata kepada Matt Murdock di penjara itu bahwa seorang harus menjaga jalan itu selama dia berada di penjara. Nah, di sini bisa gua asumsikan kalau Hector ini sudah tahu kalau Matt Murdock adalah sosok Daredevil ya, yang dimana di komiknya Daredevil dan juga White Tiger ini adalah rekan dekat sebagai pasangan vigilante. Cuma bedanya di komik dia itu pasangan dengan White Tiger versi perempuan, yaitu bernama Eva Angela. Tapi gue nggak tahu apakah di versi MCU bakal ada White Tiger versi perempuan atau enggak. Yang jelas gue sangat menunggu banget momennya seperti ini cuy. Kemudian nextnya kita bisa melihat ada sebuah adegan yang begitu cepat, yang di sini memperlihatkan ada tangan seorang yang bawa sebuah pisau di tangan kanannya dan juga pistol di bagian tangan kirinya. Kemungkinan ini adalah sosok Bullseye alias Ben Poindexter yang akan kembali ke series Daredevil Born Again ini. Karena seperti kalian tahu ya, bahwa si Ben ini awalnya muncul di Daredevil season ketiga sebagai agen FBI yang menjaga Kingpin di sebuah penjara yang ditugaskan oleh para pihak kepolisian. Tapi dikarenakan dia dianggap aneh, akhirnya dia menjadi bawahan Kingpin dan bertugas untuk menjebak Daredevil dengan cara dia mencuri kostumnya dan menyamar sebagai Daredevil untuk buat nama Daredevil menjadi jelek di Hell's Kitchen tersebut ya. Sampai akhirnya dia ketangkap di akhir season ketiga Daredevil. Nah,
sebelum dia masuk penjara, punggungnya udah dioperasi oleh tim dokternya karena punggungnya udah dipatahkan oleh Kingpin dikarenakan pengkhianatannya. Dan dia akan kembali untuk balas dendam kepada Daredevil dan juga Kingpin di season Daredevil Born Again ini ya, alias season keempatnya. Nah, di sini ada sebuah momen yang sangat tepat untuk Bullseye kembali dengan kostum komik akuratnya, yang dimana dia pakai topeng bola lavanya dan juga ada lambang ikonik komiknya yang katanya juga bakal hadir di serial Daredevil Born Again ini ya. So, gua sangat menunggu banget bagaimana Bullseye ini bisa tampil dengan kostum komik akuratnya yang udah dari dulu gua sangat menunggu banget dengan momennya seperti ini, Pak. Karena di zaman-zamannya Ben Affleck dulu, Bullseye-nya gak pakai kostum komik akuratnya. Nah, next yang akhirnya kita bisa melihat ada penampakan mural di tembok kota New York yang bertuliskan Kingpin yang maju sebagai wali kota New York. Dan ini dimulai semenjak di serialnya Echo, yang dimana ternyata New York berencana untuk mencari kandidat wali kota yang bisa maju dalam segala macam apapun untuk menyelamatkan kota tersebut dari keterpurukan. Nah, Kingpin yang interest akhirnya nyalon. Sampai akhirnya tiba-tiba dia menjadi wali kota baru di kota New York ini yang sangat korup. Bahkan jaringannya di bidang kriminal ini jauh lebih luas lagi dan juga jauh lebih berbahaya. Yang dimana di bagian sebelah kiri ada gambar mahkota di atas kepala Kingpin yang menerangkan bahwa kota New York ini setuju kalau itu adalah wali kota New York yang baru ya. Tapi ada juga yang gak suka dengan dia dikarenakan Kingpin ini pernah dipenjara selama 3 tahunnya karena dia itu udah pernah melakukan kasus penyuapan dari trilogi Daredevil sebelumnya. Makanya ada tulisan pin di bagian bawahnya dan juga ada gambar api yang membakar ke badannya. Nah, hal ini sebagai bentuk metafora bahwa Kingpin meskipun dia udah nyalon sebagai wali kota, tetap mereka tuh curiga bahwa Kingpin ini nyalon pasti ada maunya. Makanya dia ini minta bantuan kepada si Matt Murdock untuk membuatnya maju sebagai wali kota dan meyakinkan ke kota New York bahwa dia udah berubah sebagai wali kota New York yang sangat taat kepada hukum. Lalu akhirnya kita menambahkan sebuah kostum full dari White Tiger, dari bentuk sepatunya, kostum putihnya, bahkan sampai kalung harimaunya sebagai amulet untuk bisa mengakses semua kota mistis sebagai vigilante di kota New York ya. Nah, dari gestur tubuhnya, badannya, bahkan kepalanya, seperti ini adalah White Tiger versi Hector Ayala. Yang kemungkinan ini adalah sebuah flashback sebelum dia masuk ke penjara tersebut ya, seperti di awal adegan tadi. Kemudian nextnya kita bisa melihat ada seorang yang berambut panjang dan juga sangat gak jelas di rekaman di Twitter Expo ini ya. Namun kalau yang gue lihat dari matanya dan juga bagaimana mukanya, sepertinya gue curiga ini adalah villain utamanya, yaitu The Muse yang tanpa menggunakan sebuah topeng. Nah, by the way, Muse ini pertama kali muncul dalam komik Daredevil isu nomor 11 yang dirilis pada tahun 2016, yang dimana dia adalah villain yang paling mematikan dari Daredevil yang punya sebuah kemampuan yang hampir sama, yang dimana dia punya indera tajam dan juga dia bisa bertarung dalam jarak dekat yang sangat berbahaya. Namun dia lebih sadis ketimbang Daredevil itu sendiri, karena setiap kali dia membunuh semua korbannya, maka dia akan mengambil semua darah mereka dan mengubah TKP itu menjadi sebuah bentuk seni yang sangat mengerikan. Seperti contoh dalam gambar yang satu ini, yang dimana sini terlihat ada wajah Muse dengan gambar mahkota yang ia gambar di atasnya. Yang dimana kalau gua tarik kepada gambar Kingpin yang juga ada mahkota di atasnya, bisa gua asumsikan kemungkinan mural ini juga dibuatkan oleh The Muse yang menggambarkan betapa dia sangat gak setuju jika Kingpin menjadi wali kota New York di tahun itu ya. Jadi ini adalah sebuah trigger yang sangat pas untuk Muse bisa melawan Kingpin dan juga Daredevil di serial yang satu ini ya. Kemudian next yang kita bisa melihat ada penampakan White Tiger alias Hector Ayala yang tanpa kostum mengajar berbagai macam mafia yang ada dalam sebuah kereta api bawah tanah, yang dimana ketika dia berkali-kali menghantam kepala para mafia itu, ini buat gua callback kepada adegan Kingpin yang membunuh bawahannya yang gak becus dengan melakukan tugasnya dengan cara menjepit kepalanya ke pintu mobil sampai benar-benar putus dalam Daredevil season pertama. Serta kembalinya Foggy Nelson dan juga Carey Page diperankan kembali oleh Eldon Henson dan juga Deborah Ann Woll, yang dimana di akhir season ketiga mereka untuk mendirikan sebuah firma pengacara hukum bersama dengan nama Murdock Nelson Page.
Lalu akhirnya ada penamakan Yusuf Khan, bapaknya Kamal Khan alias Miss Marvel, tiba-tiba dia muncul di serial yang satu ini ya, yang dimana ini sangat nyambung di versi komiknya. Karena setelah Kingpin untuk menjadi wali kota di kota New York, dia akhirnya memberlakukan sebuah hukum yang bernama hukum anti-vigilante, yang dimana dia akan membunuh semua vigilante yang ada di wilayah kota New York seperti Spider-Man dan juga berbagai macam anggota New Avengers yang akan tiba di Marvel Cinematic Universe ya. Dan kebetulan Miss Marvel juga udah menjadi vigilante setelah itu udah melawan para pihak DC yang ada di ending serial Miss Marvel season pertama kemarin ya. Nah, bisa jadi di audisi ini bergerak di Miss Marvel atas perintah Wilson Fisk alias Kingpin sebagai wali kota baru di New York ini ya. Well, lagi-lagi ya, ini masih sebuah teori liar aja karena emang kita belum tahu bagaimana timeline yang ada di serial Daredevil Born Again ini. Seperti itu, oke? Kemudian akhirnya kita bisa melihat penampakan Frank Castle alias Punisher yang diperankan oleh John Petrol, yang dimana dia tampil dengan penuh kumis dan juga rambut yang acak-acakan ketika dia bertemu dengan rekannya Matt Murdock alias Daredevil ini ya. Seperti kalian tahu, mereka ini pertama kali muncul bersama ada di Daredevil season kedua, yang dimana memang Punisher ini awalnya ditampilkan sebagai villain utama yang membahas semua berbagai macam para mafia yang merupakan bekas anak buah Kingpin setelah dia ketangkap di ending season pertama. Tapi setelah dia difitnah dan juga berusaha dicegah oleh Matt Murdock, dan setelah mereka berdua berteman baik dan menjadi rekan sama vigilante untuk membahas kejahatan yang ada di kota New York sebagai Daredevil dan juga Punisher. Dan di sini dia mengatakan dengan jelas kalau dia udah gak menjadi Punisher lagi ya, alias dia udah pensiun. Entah karena alasan apa ya, yang jelas Punisher di sini akan buat debutnya lagi di Marvel Cinematic Universe dengan pakai kostum komik akuratnya seperti yang kita lihat di bocoran Daredevil Born Again yang udah bocor beberapa bulan yang lalu ya, seperti itu, oke? Kemudian nextnya kita melihat ada 5 kostum Daredevil yang udah ditampilkan di serial yang satu ini, dari warna silver, hitam, merah versi lama, kuning, sampai ke botol merah versi baru alias merah terang ya. Nah, merah versi lama ini adalah kostum Daredevil yang udah pernah ia pakai di versi Marvel Netflix-nya. Begitu juga ada warna merah baru alias merah yang versi lebih terang ya, yang dimana kostum ini akan dipakai di serial Daredevil Born Again sebagai bentuk soft reboot yang digarap oleh Disney MCU sekarang ya. Dan juga ada kostum kuning. Nah, sebenarnya kostum ini udah pernah muncul di serial She-Hulk episode kelima, yang dimana kostum ini dibuat oleh seorang yang bernama Luke Jacobson yang merupakan penjahit kostum superhero yang sangat terkenal di kota New York ya, yang dimana sudah banyak banget superhero yang minta kepada dia untuk buatkan sebuah kostum superhero yang sangat khas dan juga penuh dengan makna ya. Nah, kostum kuning ini juga adalah kostum pertama yang dipakai oleh Matt Murdock untuk memperingati kematian bapaknya sebagai seorang petinju yang dibunuh oleh Wilson Fisk alias Kingpin dalam versi komik originalnya. Kemudian nextnya ada kostum Silver Daredevil ini. Nah, by the way, ini adalah sebuah kostum Daredevil yang pernah ia pakai di komik The Hand of Daredevil, yang dimana kostum ini ia pakai untuk melumpuhkan sang Wolverine alias anggota X-Men yang sangat terkenal itu ya. Lalu nextnya ada sebuah adegan ketika Kingpin ini berduaan dengan istri lamanya, yaitu Vanessa Fisk yang diperankan oleh Ayala Surer. Seperti yang kalian tahu ya, bahwa Daredevil season ketiga, Vanessa dan Kingpin ini akhirnya ketangkap oleh agen FBI setelah mereka untuk membongkar kasus Kingpin yang untuk menyuap semua pemerintah New York untuk tutup mulut mengenai bisnis gelap yang ia jalankan di kota New York. Nah, Daredevil dan Kingpin akhirnya udah membuat sebuah keputusan bersama bahwa dia berjanji tidak akan menyakiti Vanessa jika Kingpin akan terus berada di dalam sebuah penjara dan akan biarkan semua teman-teman Matt Murdock ini selamat dari cengkramannya. Ya, Kingpin sudah tahu kalau Matt Murdock adalah Daredevil yang terungkap di season ketiganya ya. Wah, ini pasti bakal awkward dan juga bakal gokil banget karena di serial ini akhirnya kita bisa melihat kerjasama antara Matt Murdock dan juga Wilson Fisk alias Kingpin ini ya, seperti itu. Well, jadi mereka tuh kayak udah bukan sebagai villain lagi, tapi justru villain utamanya adalah The Muse dan juga Bullseye ini ya, seperti itu. Jadi Mel, gue yakin sih ini serial bakal jauh lebih brutal dan juga bakal jauh lebih sadis lagi ketimbang di versi Marvel Netflix kemarin ya. Dan rencananya serial ini akan tayang di bulan Februari tahun 2025 di Disney Plus Hotstar. Oke, intinya kita tunggu aja bagaimana hasil akhirnya cuy untuk mengenai Daredevil Born Again ini. You will go back to prison. I beat you.
Darren Page or fucking Nelson, I will go after your wife. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai trailer Daredevil Born Again ini yang udah bocor di sosial media? Tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!